namanya, bukan ilmu. Itu ilmu. Cara bahasa umum. Nah, ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah apa? Pengetahuan berdasarkan fakta, pasti terjadi. Apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitakan oleh Rasulullah SAW pasti terjadi dan pasti apa? Benar. Ya, pasti terjadi dan pasti benar. Tidak ada dusta dan tidak ada khianat. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Nah, ini secara umum. Akan tapi yang di sini yang dimaksud adalah ilmu apa? Agama. Ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah yang terbesar dulu. Pertama, ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah. Yang ini disebut dengan apa? Ilmu tauhid. Yang kedua adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Jadi ilmu ya salah satu di antara 4 yang menjadi sebab atau faktor kebahagiaan dan selamat dari kerugian. Pertama adalah ilmu. Ilmu di sini mencakup pertama ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya Rasulullah SAW, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Nah, ma'rifatullah, mengenal Allah ini ya, yang dalam ilmu akidah disebut dengan at-tauhid. Ya, mengenal Allah yang merupakan ilmu yang paling mulia, yaitu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini mencakup 3 perkara. Mengenal Allah atau mentauhidkan Allah ini mencakup 3 perkara, yaitu mengenal Allah dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyahnya, yaitu Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam, dan juga pemberi rizki. Yang kedua adalah mengenal Allah uluhiyahnya, yaitu apa? Mengenal Allah satu-satunya sebagai zat yang wajib disembah atau diibadahi. Kemudian mengenal Allah fi asma'i wa sifatihil ulya, mengenal Allah tentang nama-nama yang agung, yang indah, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ini yang dimaksud dengan apa? 3 macam tauhid yang ini merupakan ilmu yang terbesar. Kenapa dikatakan ilmu yang terbesar dan ilmu yang paling mulia? Dalam mengenal Allah ini, dalam mempelajari tentang Allah ini, dalam mempelajari tauhid ini, kenapa? 3 macam tauhid ini berkaitan dengan ilmu ya, untuk mengetahui zat yang kita sembah, zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur kita, zat yang memberi rezeki kepada kita. Ya, itu dibahas dalam 3 macam jenis tauhid ini. Jadi sekali lagi, ilmu yang dimaksud yang pertama adalah ma'rifatullah, mencakup yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tanya kepada ahli sejarawan? Apakah orang kafir atau orang muslim yang ahli sejarah tentang sejarah para nabi Muhammad SAW? Atau kita tanya kepada orang-orang yang berbicara tentang Islam dari kalangan intelektual atau ahli ilmu? Dari mana kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adalah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu. Ya, dan wahyu itu dari Al-Quran dan Sunnah.
Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Saya tanya, apa agama Islam itu? Apa agama Islam itu? Kita tak dengan bahasanya. Apa agama Islam itu? Agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, barakallahu fiik, ya. Tepat jawabannya. Apa agama Islam itu? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Setelah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah gugur terhapus. Ya, seluruh syariat para nabi sebelumnya itu gugur dengan apa? Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tanya apa agama Islam itu, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluar, ya, dari makna ini agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Berarti keluar di sini agama budaya, keluar di sini agama pemikiran, keluar dari sini adalah agama hasil karya cipta manusia, keluar dari sini adalah agama yang menyelisihi yang dibawa oleh Rasulullah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Berarti apa? Islam itu bukan agama pemikiran, bukan agama leluhur, bukan agama nenek moyang, bukan agama pemikiran, bukan agama filsafat, tapi Islam itu adalah agama wahyu yang kebenaran mutlak. Makanya beliau mengatakan di sini wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Apa yang dimaksud dengan mengenal Islam berdasarkan dalil? Bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Akan tapi apa? Islam di dalam hanyalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan ini hakikat ilmu. Secara mutlak kebenarannya. Ya. Jadi mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama berdasarkan dalil, inilah hakikat ilmu yang kebenarannya mutlak. Dekat dalamnya Al-Imam Muhammad Abdul Wahab ketika baru membuka penjelasan yang mengenai apa? Tema yang beliau jelaskan mengenai sendi-sendi atau fondasi bagaimana kita berada. Beliau buka dengan ilmu. Mengenal Allah, ya, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Dan itu nanti dengan seiringnya perjalanan waktu kita melalui akidah, itu nanti akidah itu juga perang pemikiran nanti. Ya. Ya, karena nanti akan benturan dengan filsafat, ya. Akan benturan dengan tradisi, ya. Akan benturan dengan apa? Pemikiran yang merupakan fenomena yang selalu berkembang dari dulu sampai sekarang, ya, yang menyimpang dari jalan Quran dan Sunnah. Nah, di sini ya perlunya kenapa kita buka dulu mengawali apa sebelum kita masuk kepada tema-tema akidah berikutnya adalah kita menjelaskan usul dulu, ya. Ini usul, ya, jadi kaidah, diingat ini. Jadi kaidah bagaimana kita beragama itu harus melalui ilmu ini. Ilmu yang tiga ini kaidah. Kalian para mahasiswa tentunya kritis, ya, sudah terbiasa dengan apa? Cara berpikir yang sangat kritis. Nah, untuk bisa kritis dan tepat, ya, dalam mengungkapkan sesuatu harus tahu apa? Pilar-pilarnya, terutama fondasinya. Nah, fondasi kita dalam beragama ini adalah akidah. Akidah yang terbesar adalah ma'rifatullah. Karena dikatakan yang terbesar dan paling mulia dalam ilmu agama, karena ini apa? Mempelajari zat yang menciptakan kita, zat yang memberi rezeki kepada kita, dan zat yang kita sembah. Kenapa ilmu yang paling mulia boleh tempatkan pada ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatul nabi, kemudian ma'rifah mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Nah, mengenal Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah,
nama-nama dan sifat Allah dikenal dengan ilmu namanya Tauhid. Mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikenal dengan apa? Ilmu yang namanya sunnah, ya, yaitu beriktibar mengikuti beliau, yaitu apa? Mengikuti jalan sunnah. Kemudian mengenal yang ketiga, yaitu mengenal agama Islam berdasarkan dalil yang disebut apa? Asy-syariah. Ya, asy-syariah itu mencakup akidah, mencakup muamalah ibadah, mencakup muamalah, mencakup seluruh aktivitas kita 24 jam. Mulai hendak tidur sampai bangun tidur. Ya, bahkan ketika tidur juga ada dalam syariat. Buang air juga ada dalam syariat. Bercebok ketika buang air kecil juga ada dalam syariat. Apa argumentasinya? Dua perkara tersebut diatur oleh Islam. Seorang Yahudi Majusi datang kepada sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi. Ya. Sifat orang Yahudi adalah seorang yang paling dengki. Orang kalau dengki itu biasanya apa? Dia malu menampakkan kehebatan orang yang dengki. Tapi orang ini tidak bisa menahan. Ya, karena apa? Begitu apa? Bagusnya Islam. Datang seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, bertanya, "Ya Salman, allamakum nabiyyukum kulla syai'in." Wahai Salman, nabimu yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kalian kulla syai'in, segala hal, hatta al-qira'ah, sampai urusan buang air. Apa jawab Salman? Salman seorang sahabat yang terdidik dengan didikan Rasulullah, mengenal Islam, keindahan Islam, kemuliaan Islam. Dia pede. Begitu apa beliau mendapatkan pertanyaan seperti itu spontan, ya, maka dia juga menjawab dengan spontan, dengan penuh keyakinan, percaya diri, tidak minder dengan agamanya. Apa kata beliau? Na'am, iya, bala. Allamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Ya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala hal sampai urusan buang air. Mulai adat-adat buang air, ya, sampai hal-hal yang dilarang yang berkaitan dengan buang air, ya, dirinci di dalam sunnah yang disebut dengan syariat. Hukum-hukum dalam Islam, ya, itu syariat. Mencakup dia akidah, ibadah, muamalah dan seluruh aktivitas kita. Kemudian saya menjelaskan di antara beberapa adat, ya. Nahana, ya. Nabi kami melarang kami, ya, adas takbilah, ya, untuk membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang air. Wa alla nastanji, ya, bi'idhamin. Nabi kami juga melarang bersuci dengan tulang, ya, wawarasin, dan juga apa? Kotoran binatang apa saja, ya. Nah, di dalam yang lain dikatakan kenapa dilarang bersuci dengan tulang, ya? Karena tulang itu salah satu makanan dari bangsa jin, ya. Kemudian kotoran binatang itu kata Rasulullah adalah salah satu makanan ternaknya bangsa jin. Ini salah satu petunjuk di antara petunjuk yang indah bagaimana agama Islam mengajarkan urusan yang mungkin dianggap kecil oleh umumnya manusia. Lalu sebagaimana Islam tidak menjelaskan perkara-perkara besar, sesuatu yang mustahil. Kata di mana tadi? Masih masalah ilmu, ya. Nah, apalagi masalah yang berkenaan dengan apa? Perkara besar. Yaitu apa? Zat yang kita sembah, yaitu Allah Rabbul Alamin. Tentu apa? Islam, Rasulullah mengajarkan lebih terperinci. Tidak ada satu masalah ketuhanan, yaitu yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin, kecuali terangkan di sana secara global maupun terperinci. Nah, disinilah ma'rifatullah, ya, ilmu yang paling mendasar sekali, ya, yang
seharusnya seorang setiap muslim adalah memulai segala sesuatunya melalui ilmu akidah sebagai pondasi. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan kalam ulama, perkataan ulama? Ya. Ilmu itu adalah berdasarkan apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Bagaimana perkataan ulama? Ini dijawab. Bagaimana perkataan ulama? Ya. Begini. Bila apakah perkataan ulama dalil? Itu aja sudah ya. Dalil. Ya, dalil. Yang lain mungkin ada yang jawab. Apakah perkataan ulama dalil? Bukan. Belum tentu semua perkataan ulama bisa jadi dalil. Ya. Ada lagi yang jawab? Dapat ayo belajar kritis. Apakah perkataan ulama sebagai dalil? Tidak. Tidak. Ya. Berarti cuma ada dua kubu ini. Ada yang mengatakan apa? Sebagai dalil. Ada yang mengatakan bukan dalil. Oh, ada tiga. Ada yang mengatakan belum tentu perkataan ulama itu sebagai dalil. Ya. Kita jawab pertama dulu, ya. Yang mengatakan bahwasanya apa perkataan ulama belum tentu sebagai dalil. Nah, jawabannya salah. Ya. Perkataan ulama sama sekali bukan dalil. Jadi kalau dikatakan ma'rifatul Islam, ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal Islam berdasarkan dalil, ya. Perkataan ulama bukan atau sama sekali bukan dalil. Terus jawaban yang kedua tadi ada yang menjawab belum tentu sebagai dalil. Berarti perkataan ulama bisa menjadi dalil. Lagi yang tidak ada di dalam syariat. Ya. Terus tadi ada yang mengatakan perkataan ulama sebagai dalil. Ini juga apa? Salah. Ya. Jadi yang belum tentu sebagai dalil itu juga salah. Yang kedua ini juga salah sebagai dalil. Yang ketiga yang benar sebagai bukan dalil. Jadi perkataan ulama itu bukan dalil sama sekali. Ya. Coba pahami, ini kaidah ya. Jadi beliau mengatakan al-ilmu yaitu ma'rifatullah, ya, mengenal yang disebut ilmu itu adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ya, perkataan ulama, perkataan seorang setinggi apapun kedudukannya sama sekali bukan dalil. Ya, tidak bisa dipakai sebagai dalil. Karena yang namanya dalil itu apa? Iya, innamad dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu hanya Quran dan Sunnah. Jadi perkataan ulama yang dipakai, yang boleh dipakai itu yang gimana? Yang mengikuti sunnah. Iya. Jadi kita mengambil perkataan ulama itu bukan karena mengikuti perkataannya, tapi karena dalilnya atau sesuai dengan dalil. Ini penting ya Iman ya. Ini sebagai apa? Kaidah bagaimana kita dalam beragama. Ya. Jadi mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Kenapa? Karena Islam tadi sudah kita jelaskan, Islam itu bukan agama budaya. Bukan agama pemikiran, bukan agama luhur, bukan agama tradisi, tapi agama wahyu. Seandainya Islam itu bukan agama wahyu, tidak ada bedanya dengan agama yang lain. Maka apa? Memberi kesempatan kepada orang-orang yang mengatakan dan mempromosikan semua agama benar, ya, dan tidak boleh mengaku hanya Islam yang benar. Memberi kesempatan kepada mereka. Padahal apa Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diberi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka apa? Tidak akan diterima, tertolak. Ini secara mutlak. Tertolak. Karena apa? Agama Islam itu agama wahyu yang sebenarnya mutlak, bukan agama eksperimen.
ilmu manusia itu setinggi apapun, di atas ilmu ada Ilmu. di atas langit adalah Langit. Teori yang sekarang yang dibentuk sebagai sebuah keyakinan atau ajaran dalam beragama terbantah oleh teori kemudian. Ini sifat apa? Dunia. Sifat apa? Pemikiran. Nah, makanya di sana dalam akidah itu akan dikaji secara khusus yaitu apa? Masalah filsafat dan penyimpangan Filsafat. Mungkin ini yang sementara saya sampaikan untuk awal pembahasan atau pertemuan kita. Kemudian dan ini sebagai kaidah kita atau pilar kita, fondasi kita, bagaimana kita beragama dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Asri ini, ya dalam surat Al-Asri ini Allah mengawali dengan apa di situ? Wal asr. Wal asri wal asri. Demi waktu, demi masa. Demi masa. Ya, demi waktu dan demi masa. Di sini ada satu faedah sebagai tambahan yang sangat besar berkaitan dengan masa atau waktu ini. Ada sebuah pembahasan yang faedahnya sangat besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalian pernah melihat Riyadhus Shalihin ya? Ini sebagai pengulangan saja. Beliau membuat bab khusus dalam kitabnya ini, ya, juz yang pertama, ya, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini, yaitu Al-Hassu al-Ziyadi minal khairi, ya, fi awakhiril umri. Anjuran, ya, untuk memperbanyak kebaikan, ya, fi awakhiril umri, ya, di penghujung umur. Kita sama-sama bahkan semuanya berada di ujung umur. Kita nggak tahu sampai berapa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam bab ini beliau memberikan membawakan atau menukil dari Al-Quran dan juga penjelasan ulama salaf ini dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beliau dalam bab yang indah ini sebagai nasihat yang besar bagi kita semua berkaitan dengan masa atau umur. Di antara beliau membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Fatir, ya, ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Belumkah dipanjangkan kepada kalian umur kalian untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat peringatan. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Sebenarnya ayat ini adalah merupakan jawaban telak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala penduduk neraka yang sudah tidak tahan lagi dengan pedihnya siksaan neraka. Ya. Di mana apa mereka mengatakan, ya, kata Allah, wa hum yastarifuna, dan penduduk neraka yang mengalami siksaan itu berteriak dengan teriakan yang sangat keras, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi mereka minta dikeluarkan dari api neraka jahanam karena sudah tidak tahan dengan apa? Dahsyatnya apa? Siksaan api neraka. Mereka apa? Berdoa kepada Allah dengan ikhlas, karena yang tidak ada di neraka itu kecuali semuanya dalam keadaan ikhlas memohon kepada Allah. Puncak keikhlasan, tapi tidak berguna. Mereka apa? Ketika sudah tahan, mereka minta kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Na'mal sholihan, keluarkan kami, ya, dari neraka dan kembalikan kami ke dunia. Na'mal sholihan. Niscaya kami akan melakukan sebuah amalan yang dulu belum kami kerjakan, sekarang akan diganti dengan apa? Amalan yang baik yang dulu belum pernah kami lakukan. Coba puncak keikhlasan ahlun nar. Jawaban Allah ini. Awalam nu'ammirkum, ya, ma yatadzakkara
fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah telah kami panjangkan umur kalian dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau ingat, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yaitu peringatan. Para ulama memberikan penafsiran ayat ini, yaitu wa ja'akumun nadhir di sini adalah apa? Dua penafsiran. Ada yang mengatakan an-nadhir, memberi peringatan itu adalah ar-rusul, yaitu para rasul, dan khususnya rasul kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah syekh Ulama. Uban. Ya, Uban. Uban ini kan Uban ya? Uban. Itu pemberi peringatan. Setelah datang utusan semakin dekatnya ajal. Ya, sudah mulai bau tak? Ya, orang biasanya kalau sudah beruban itu sudah bau tak? Anak kata orang, ya, kata orang. Dan biasanya apa diawali mulai umur 40 tahun itu sudah ada yang mulai keluar uban. Nah, dari sini ya, betapa dalamnya para ulama salaf, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah dan anak paman Rasulullah, ketika menjelaskan tidak awalam nu'ammirkum, tidakkah telah kami panjangkan umur kalian. Dia mengatakan pertama yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu adalah di antaranya umur 40 tahun sampai 40 tahun. Dan juga ada dikatakan umur 18 tahun. Ada di antaranya 12 tahun? Lebih. Ada? Tidak ada, sudah melebihi 18 tahun. Ini adalah disebutkan di sini adalah apa? Dipanjangkan umur 18 tahun. Ada yang 18 tahun. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya itu adalah 60 tahun. Ya. Ada juga yang mengatakan 40 tahun. Ketiga penafsiran ini tidak saling kontradiksi. Semuanya apa? Benar. Nah, dari sini kenapa dulu para sahabat yang tinggal di Madinah dan itu sudah merupakan perangai mereka, perangai penduduk Madinah. Ya, dan patut kita contoh. Apa perangai mereka yang sangat nampak dan itu sudah menjadi budaya. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarraga lil ibadah. Banyak penduduk Madinah itu dulu, ya, yaitu para sahabat yang tinggal di Madinah, nampak pada semua orang kalau sudah umur 40 tahun tafarraga lil ibadah. Pikirannya sudah fokus kepada ibadah. Tidak sibuk pikirannya dengan dunia. Dia bekerja untuk dunia. Tapi apa? Pikirannya tidak sibuk dengan ibadah, bagaimana mengejar ketertinggalan, ya, sisa-sisa umur untuk apa? Bisa melebihkan kekurangan dari masa lalu. Jadi ketika sudah 50 tahun mereka terlihat. Nah, sekarang orang umur 40 tahun dia lihat sudah. Ya. Ini keadaan penduduk Madinah. Walaupun ada yang menghasilkan 18 tahun. Kita juga sudah lewat 18 tahun rata-rata ya. Ada yang Masih mau. Ya ini batasnya sudah 18 ya. 18. Kalau yang lebih ya juga berhati-hati. Apalagi yang 30 tahun, yang 40 tahun, apalagi yang 60 tahun. Yang 60 tahun itu sudah mulai tumbuh uban. Penyakit itu sudah antri. Ya. Makanan yang enak itu hanya enak dalam angan-angan, ya. Karena sudah penyakitnya menghalang-halangi. Ya. Itu apa pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai masa atau umur. Berapa banyak anak yang umurnya masih muda, belasan tahun, terkena penyakit ginjal. Sehingga banyak makanan-makanan terhalangi untuk mengkonsumsinya, ya. Dan banyak hal. Berapa banyak orang yang juga memiliki segala hal, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya terganggu. Sehingga apa? Seluruh kekayaannya itu tidak bisa dinikmati kecuali hanya dalam angan-angan. Nah ini, jadi mudah-mudahan
apa yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Dan tambahan yang kedua dan yang terakhir adalah beliau menjelaskan 3 landasan tadi, ya. Ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Agama. merupakan poros kehidupan, merupakan poros kehidupan. Kehidupan di alam kubur inilah 3 hal tadi yang akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 3 tadi itu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama. Ini adalah 3 poros, 3 pokok, 3 landasan utama yang akan ditanya oleh Allah nanti di alam kubur, yang akan menentukan berat atau ringannya dia melakukan perjalanan menuju akhirat surga dan neraka. Yang diringkas di dalam hadis yang panjang yaitu hadis Al-Barra bin Azib, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka." Yaitu perkataan Munkar dan Nakir, ya, kepada apa? Penghuni kubur, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Jadi usul salatah kita di judul 3 landasan ini diambil dari hadis ini. Nah, usul salatah marrabuka wa man nabi wa ma dinuk dijelaskan Rasulullah SAW, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mukmin itu, ya, apabila dia meninggalkan dunia menuju akhirat, ya, maka apa? Akan ditanya dengan 3 perkara oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tahukah kalian bagaimana sifat malaikat Munkar dan Nakir? Nggak tahu. Makanya disebut Munkar dan Nakir. Sesuatu yang diingkari karena belum pernah dilihat apa? Sesuatu yang menakutkan dan mengerikan kecuali yang dialami oleh penghuni kubur. Makanya dikatakan Munkar dan Nakir. Jika gambaran dijelaskan Rasulullah gambarannya di antara malaikat Munkar dan Nakir itu 3 di antara gambarannya. Ya. Kata Rasulullah, malaikat Munkar dan Nakir sifatnya itu adalah apa? Azwadani, azraqani, wayantahirani. Jadi gambaran malaikat dan Nakir itu adalah azwadan, hitam legam, matanya kebiru-biruan, wayantahirani, dan suaranya itu menggelegar. Dan ketika bertanya adalah bertanya dengan cara membentak. Marrabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Bukan pertanyaan seperti ujian, lisan maupun lisan. Bentak-bentak. Ya. Wayan tahirani, ya. Dan apa? Keduanya apa? Membentak, mengeluarkan suara yang menggelegar. Maka kalau orang itu orang yang baik, dia akan menjawab dengan mudah 3 pertanyaan ini. Ya. Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Maka malaikat bertanya, wa ma ilmuka, dari mana engkau tahu? Wa ma ilmuka, dari mana engkau tahu? Orang itu menjawab, qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, aku belajar. Ya. Aku membaca Al-Qur'an. Wa amantu bihi, kemudian aku mengimaninya, wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Yaitu apa? Diwujudkan dengan anggota badan. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan usul salasah tadi. Yaitu apa? 3 pertanyaan besar yang akan diujikan kepada penghuni kubur. Dan ini bukan sembarang pertanyaan. Karena pertanyaan ini bukan apa? Ujian sekolahan, tapi ujian keimanan, yaitu ujian ketauhidan sejauh mana. Semakin tinggi tauhidnya, semakin besar tauhidnya kepada Allah, maka semakin besar pula kemampuan untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Makanya hamba yang baik tadi mengatakan qara'tu, dengan kata menjawab, dari mana engkau tahu? Wa ma ilmuka, dari mana engkau tahu? Bahwa Tuhan adalah Allah, Nabi adalah Muhammad, agama adalah Islam. Wa ma ilmuka, dari mana engkau tahu? Qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Qur'an. Berarti apa? Orang ini apa?
Ya, belajar. Cinta kepada ilmu. Hadir dalam majelis ilmu. Tamak dalam menambah ilmu. Tentunya di sini Al-Quran dan tentunya sunnah, karena sunnah sudah ditafsir terjelas dari referensi dari Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu, dan keutamaan orang yang berilmu. Kedua, juga menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, di antaranya adalah celaan kepada taklid. Ya, karena orang itu mengatakan, dari mana engkau tahu? Oh, aku mendengar orang berkata, maka aku juga ikut berkata. Tidak, dia melihat dengan pangkat korok itu kita. Dia belajar. Makanya orang-orang yang nanti akan berfitnah azab di kubur itu, ya, kelompok yang kedua ketika tanya dengan 3 pertanyaan, yaitu al-usul salasah, 3 landasan tadi, yang mengatakan apa? Jawaban orang yang bingung, gagap. La adri. Ya. Sama itu nasyakul fakul. Aku tidak tahu, cuma aku mendengar kata orang, maka aku ikut. Maka apa? Malaikat memukulkan, ya. Marjabatnya itu pukulan dari besi, yang alat pemukul itu kalau dipukul laukana duribal jibal. Seandainya gunung dipukul dengan apa? Alat pemukul malaikat itu akan hancur. Bahkan didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali 2 makhluk, jin dan manusia. Kan dasarnya azab. Ini 3 landasan utama yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab, yang diawali dengan bagaimana kita membangun fondasi dulu, bagaimana kita berada. Fondasinya tadi ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Al-Quran berdasarkan dari sini apa kira-kira yang kalian tangkap dalam pikiran kalian? Ya. Sebenarnya Islam itu seperti apa jadinya kalau sudah seperti ini? Islam itu agama apa? Mutlak sudah kebenarannya. Tidak ditambah dan tidak itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi suaranya agak keras, tapi tidak dengar soalnya nggak ada mic-nya. Kalau ada mic-nya enak saya santai. Ustaz, Ana mau tanya masalah agama Islam. Iya. Dalam agama Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Ya. Sekarang banyak sekali para dai, kondang mengatakan selain dai lah. Banyak orang pemimpin mengatakan kalau agama Islam itu agama toleransi, agama yang rahmatan, mengenali perbedaan, menghargai agama satu sama lain. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara Rasulullah dalam menghargai agama orang lain, yang padahal dalam Al-Quran sudah jelas bahwa agama Islam agama yang diterima oleh Allah. Tapi di dalam itu kan ada surah Al-Kafirun mengatakan aku mendukung alayadi untuk agamamu, untuk agamaku. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara Rasulullah muamalah kepada orang-orang yang bukan non-Muslim? Bagaimana memberi toleransi yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah itu? Jadi ungkapan yang mengumumkan di tengah masyarakat muslimin adalah agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ya, terus kedua alam, ya, yang kafir maupun yang muslim. Yang kedua, agama Islam itu agama toleransi, ya, yang muslim maupun non muslim. Terus Islam juga agama yang menghargai agama lain, dan toleransi tadi juga. Itu yang mengubah, dan itu memang fenomenal sampai sekarang. Tidak orang awamnya, apalagi orang intelektualnya yang mengaku ulama atau yang diulamakan, yang mengaku tokoh atau yang ditokohkan di masyarakat. Itu fenomenal, terus berkembang, dan itu pemikiran.
Makanya karena agama Islam itu adalah agama wahyu, maka apa? Untuk menimbang, ya, menjadi standarisasi, mengukur sebuah kebenaran atau kebatilan adalah dikembalikan kepada wahyu. Kalau dikatakan agama Islam agama toleransi, maka mizan standar ukurannya adalah Wahyu. Jangan pemikiran orang yang mengatasnamakan Islam. Tadi wahyu. Jadi apa yang dimaksud dengan agama toleransi dalam Islam itu? Nanti sudah diungkap dalilnya. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk urusan akidah, urusan ibadah, urusan agama, ya, itu adalah apa? Tidak ada toleransi. Iya. Tidak ada toleransi. Tapi untuk selain yang ini dalam urusan duniawi, Islam membuka selebar-lebarnya dalam urusan ini dengan apa? Bingkai, yaitu apa? Kemaslahatan dan menghindar mudarat yang mudaratkan kaum muslimin dan terkhusus agama Islam. Ini yang disebut dengan toleransi. Makanya jelas dalam ayat itu, kalau misalnya Natalan atas nama toleransi, ya nggak boleh kita ikut Natalan. Minimalnya kita ikut mendoakan sama. Karena Islam bukan agama toleransi dalam masalah akidah dan ibadah, tapi Islam toleransi dalam urusan hal yang berkaitan dengan dunia yang tidak dilarang oleh wahyu Quran dan Sunnah. Misalnya gini, sekarang ada peringatan hari raya Natalan atau agama-agama yang lain selain agama Nasrani. Bolehkah kita mendoakan mereka atau mengucapkan selamat Natal misalnya? Tidak boleh. Selamat raya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Karena boleh. standarnya itu bukan. Iya. Jadi gini, kita itu ingin, saya umpamakan dunia saja. Ya, bisa anggaplah ini siapa? Brambang, ya, bang merah. Kalian beli brambang ke pedagang. Saya beli brambang 1 kilo. Ya. Langsung sudah diambil. Tanpa ditimbang. Kira-kira pasti nggak 1 kilo? Gak pas, belum tentu. Karena apa? Untuk mengetahui pasti 1 kilo harus Timbang. ada timbangannya. Nah, agama juga sama. Semua orang yang mengucapkan atas nama agama, apakah itu urusan ibadah, urusan akidah, urusan apa? Muamalah dan yang lain dalam kehidupan manusia secara umum ini harus punya timbangannya untuk mengetahui benar dan salah. Ada standarisasinya. Apa standar timbangannya di sini adalah wahyu Quran dan Sunnah. Maka ringkasnya toleransi agama Islam, agama rahmatul alamin. Islam adalah apa? Agama yang sangat menghargai agama lain. Adalah apa? Hal-hal yang dijadikan standar timbangannya adalah apa? Dengan wahyu. Bukan dengan ungkapan, pemikiran, keyakinan masing-masing individu. Apakah seorang tokoh atau ulama, apalagi awamnya. Makanya fenomena yang berkembang, ya, pemikiran-pemikiran yang ada dari dulu sudah, mulai saya kecil sudah ada. Kayak misalnya semua agama itu benar, yaitu dulu ada tokoh namanya Nurul Khalid Majid, ya, Nurul Khalid Majid. Kemudian apa? Generasinya, anak didiknya sekarang muncul yang jil, ulil absar. Berikutnya sekarang ada lagi apa jin, jaringan Islam Nusantara. Ini beranak pinak. Sebenarnya sama pemikirannya, cuma bungkusnya saja yang berbeda. Maka kita harus punya standar. Kita sebagai umat Rasulullah SAW harus tahu akidah Ahlus Sunnah. Sehingga dari akidah ini bisa diukur benar dan tidaknya sebuah pemikiran dan keyakinan. Batil dan tidaknya sebuah pemikiran dan kebatilan. Standarnya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu wahyu di atas jalan Ahlus Sunnah. Nah, ini kalau kita ngomong Ahlus Sunnah, apa itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu apa? Orang yang apa? Boleh merokok. Ahlus Sunnah itu orang yang misalnya boleh mengadakan selawat akbar. Ahlus Sunnah itu apa? Orang yang suka mengadakan istighosah akbar. Atau yang bagaimana? Ini ada pembahasan tersendiri. Ya.
Dan itu insya Allah kita akan kaji itu. Ya. Siapa Ahlus Sunnah ini? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga mengerti Ustaz. Ana mau nanya Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa nanti di dalam kubur kita akan ditanya oleh siapa nama Tuhanmu, Iya betul. agamamu dan juga kitabmu. Nah, ketika kita sudah menjawab itu semua dan terus ditanya oleh malaikat, apakah kamu tahu dari mana? Kalau orang yang katakanlah hanya ikut-ikutan saja itu akan disiksa. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, berarti meskipun kita mengimani kalau Allah itu Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi kita dan juga Al-Quran itu adalah kitab kita, tapi ketika kita itu hanya ikut-ikutan saja, berarti kita juga akan disiksa. Terus pertanyaan yang kedua adalah apakah indikasi orang tersebut mau masuk surga ataukah neraka? Ya. Jadi dua pertanyaan. Jadi kita umat Rasulullah ya, yang beragama Islam dan dengan keyakinan rukun iman yang 6 di antaranya syahadat. Apakah masuk surga? Iya. Ya. Semua umat Rasulullah yang mengaku Rabbnya adalah apa? Allah Jalla Jalaluh, Nabinya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama Islam semuanya pasti masuk surga. Cuma orang yang masuk surga ada beberapa tingkatan. Surga ada